Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin, saya Dinda Maulida Aksara dengan NIM 210311100095. Pada mata kuliah Teknologi Proteksi Tanaman ini, saya akan mengulas mengenai antagonisme bakteri Bacillus asal rhizosphere tanaman lada sebagai pengendali hayati terhadap jamur Fusarium spesies. Perlu kita ketahui bahwasanya tanaman lada menjadi tanaman rempah yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi. Dan sentra produksi di Indonesia untuk tanaman lada berada di daerah Kalimantan Barat. Namun, produktivitas lada mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Seperti contohnya pada tahun 2013 seberat 3.470 ton, sedangkan pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 3.140 ton. Penurunan ini disebabkan karena serangan hama dan juga penyakit. Sebagian patogen menginfeksi tanaman merupakan patogen tular tanah yang mampu menyebar dan bertahan dalam jangka waktu yang lama di dalam tanah. Salah satu patogen tersebut terdeteksi yaitu Fusarium sp atau Fusarium spesies. Apa sih Fusarium spesies itu? Fusarium spesies merupakan jamur penyebab penyakit kuning pada tanaman lada. Penyebarannya melalui akar yang terinfeksi ke dalam jaringan terjadi akibat luka yang ditimbulkan oleh nematoda. Nah, bagaimana pengendalian yang dilakukan ini? Pengendalian yang dilakukan oleh petani biasanya masih menggunakan pestisida sintetik, padahal penggunaan pestisida sintetik yang berlebihan ini menyebabkan patogen menjadi resisten, juga memberi efek buruk pada lingkungan dan mikroba tanah itu sendiri. Oleh karena itu, banyak penelitian yang mengupayakan untuk mengganti pestisida ini dengan agen pengendalian hayati atau biopestisida. Nah, apa sih biasanya yang digunakan? Biopestisida biasanya yang digunakan yaitu cendawan, bakteri, dan masih banyak lagi. Namun pada kali ini yang dibahas adalah bakteri itu sendiri, yaitu isolat bakteri Bacillus sp. Apa itu bakteri Bacillus? Bakteri Bacillus merupakan bakteri gram positif berbentuk root atau basil pendek dan dapat hidup pada berbagai kondisi lingkungan seperti aerob, obligat, atau anaerob fakultatif, dan juga heterotrof. Selain itu, bakteri ini merupakan agen hayati yang adaptif, toleran, dan mampu membentuk endospora. Nah, kemudian apa sih pemanfaatan dari Bacillus itu sendiri? Bacillus ini terkhususnya bermanfaat sebagai penginduksi ketahanan terhadap jamur Fusarium pada tanaman lada itu sendiri. Kemudian, bagaimana mekanisme dari bakteri Bacillus ini terhadap jamur Fusarium? Mekanisme dari bakteri Bacillus terhadap jamur Fusarium itu sendiri yaitu penginduksian dari bakteri Bacillus untuk menghambat pertumbuhan jamur Fusarium dengan cara merusak struktur hifa jamur secara in vitro. Bagaimana mekanismenya? Nah, ketika terjadi kontak antara bakteri antagonis dengan jamur patogen, itu membuktikan bakteri mampu menghasilkan senyawa penghambat bagi pertumbuhan patogen. Kemudian, jadi Bacillus tersebut ketika berada pada kondisi lingkungan yang kurang menguntungkan bagi Bacillus itu sendiri, seperti adanya fluktuasi temperatur, osmolaritas, atau ketersediaan sumber karbon dalam lingkungan tersebut, sel bakteri beralih ke fase letargi, mengalami perlambatan pertumbuhan atau fase stasioner. Dalam hal ini, Bacillus mengembangkan respon adaptasi dengan meningkatkan kemampuan motilitasnya, pengambilan DNA eksogen melalui transformasi genetik, hingga produksi antibiotik atau enzim degradatif ekstraseluler seperti beta-glukonase, kitinase, dan protease, yang mana itu mampu mendegradasi dinding sel jamur.
Diketahui bahwasanya dari sumber literatur, beberapa penelitian telah melaporkan pertumbuhan jamur fusarium cenderung mengecil dan terdapat jarak pemisah antara isolat bakteri Bacillus dengan jamur fusarium, seperti pada gambar tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwasanya isolat bakteri Bacillus mampu menekan pertumbuhan jamur fusarium terutama pada tanaman lada, sehingga hal ini dapat menguntungkan bagi produktivitas untuk peningkatan tanaman lada itu sendiri. Baik, sekian video dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.